Kak. Bean. Jadi pertama sekali Belanda itu menyatakan perang terhadap Aceh itu kan pertama sekali 26 Maret 1973. Itu baru dia mengirimkan surat kepada kerajaan Aceh Mahmud Shah itu bahwa kita untuk menyerang Aceh. Mereka pikir kita ini akan berpukul mundur atau kita akan bertemu pada mereka. Tidak pernah. Agresi pertama 20 pertama sekali mendarat di Pantai Cermin itu adalah 28 Maret. Dikirim surat 26 Maret 2003. Jadi 28 Maret dia tiba di Aceh. 8 Maret baru sampai Pantai Cermin. Pantai Cermin di Lele. Pantai Cermin itu namanya. Pantai Cermin. Kenapa Cermin? Pantai Lele. Cermin. Karena dia kenapa bilang bercermin? Kadang-kadang ketika pagi itu dan siang hari itu pasti itu berkaca-kaca. Berkaca-kaca Pantai Cermin. Ada lagunya, tapi ini lagunya. Gue baca dulu. Jadi 8 dia tiba di Teluk Lele. 10 dia masuk. 10 masuk dia ke Bukit Raya. Dibakarlah Bukit Raya. 14 itu 10 April lah. 10 masuk dia masuk. 10 April dia masuk ke Masjid Raya dan dia makan Masjid Raya. Dia pikir ketika dia masuk langsung dia pikir Masjid Raya itu keraton. Tapi bukan. Dan kerajaan itu maksudnya gimana? Tak ada. Yang ada Masjid Raya seperti keraton. Begitu dia masuk langsung dia bakar. Marahlah orang Aceh. Selama 4 hari 10 dia bakar, tanggal 10 April tahun 2003 dia bakar. Ada orang Aceh itu orang. Ketika itu dia sniper dunia untuk minum mata. Dia memiliki senjata masa ini. 14 April datanglah Kohler itu dia diangkat oleh Belanda jadi gubernur militer. Gede Kohler. Macam Kohler. Tanya yang berapakah mati jenderal Aceh ini? Berapa orang? Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2 kan? 4 orang mati. Apa yang tinggi ya? Mati jenderal. Bukan Chile, Aceh ini. Makanya Aceh mungkin dengan Aceh Morden. Bahasanya murder, pembunuh. Aceh Pungo. Morden gila. Aceh Morden. Tak ada orang tak lagi ngomong-ngomong. Hello Mr. What are you today? Bincang ada dalam tup sekali. Ada kejadian. Tu batu ada. Lokasi mati Jenderal Pel. Di mana? Pak Petir. Pinang berarti ya? Benar. Oh, Sejak Sebarang 50-an. Pah di juga. Yang punya orang Pak, orang Lamru. Orang Lamru itu ada rel. Rel Rel kereta api. bukan. Rel untuk sore-sore Marsose orang-orang Maluku itu apa sih nama itu? Mereka akan bergabung dengan Belanda. Banyak mereka orang-orang Belanda bunuh orang Aceh Marsose. Kalau kita bilang lah pasukan besar lah sekarang muncul ke Marsose ya. Yang bergabung lah. Jadi orang Aceh dari Lampung. Dari tadi dia pikir ngapain? Apa kan? Ngomong, mincong ada, cuk langsung mati Jenderal Pel. Langsung itu dia cari dibunuh sama orang Marsose Belanda. Kembali ke tadi. 4 hari 4 malam dia menyelinap di bawah reruntuhan Masjid Raya. Masjid Raya bukan itu buatan Belanda tu. 1885, Selatan 1889. Bernama saya Belanda. Kenapa dibuat itu? Untuk menarik hati rakyat Aceh. Belanda yang buat. Belanda yang buat, bukan Aceh. Arsiteknya dibawa dari Perancis, Jerman, Italia, Eropah. Bangunan kayu-kayunya bukan dari Indonesia. Saya masih utuh sekarang. Itu satu kubah. Satu kubah. Pada tahun 1919 dan 23-24 dibangunlah 2 kubah lagi. Jadi 3 kubah. Tapi dengar-dengar awalnya orang Aceh nggak mau salat di situ karena bangunan masjid itu dibuat sama Belanda.
Ya benar, itu benar. Sampai 10 tahun nanti itu ada. Tapi yang buat kalau sudah masuk Islam banyak pahala yang buat begitu. Ya? Kalau sudah yang buat tuh masuk Islam orang Ya. Belandanya banyak pahala dia. Itulah banyak memang. Itu dia kena Islam kan. Kalau itu Allah bilang kan. Jadi ketika di Belanda 10 tahun tak ada yang salah. Oh. 10 tahun orang bersalah karena benci kan terhadap Belanda. Nah, jadi masuklah 4-5 bulan. Mereka itu telefon dunia. Apa namanya ni? Berbata. Nah, bukan, Tuan Timur Batak. Dari Timur Batak. Dengan jarak 100 meter di bawah kol gempa. Ada monumen dia. Boleh pergi ya. Belakang tu ada monumen mati yang Paulo. April 14, 1873. April 14, 1873. 1873. Bayangkan, jenderal mati. Bukan jelek Aceh, jenderal mati. Kerkov nomor 2 dunia. Nomor 2 dunia terbesar. Marshall Graveyard. Netherlands Marshall Graveyard. Bukan masa Belanda membuat. Satu di mana? Satu di negara dia. Negara dia. Ini yang kedua. 2.275 orang. Campur. Orang Indonesia gabung. Ada Subdono itu, Sumanto itu ada nama-nama dia. Haryoto itu. Yang Gabung. ikut Belanda. Bawa di sana di Jawa, dia bawa orang Aceh, untuk bunuh orang Aceh. Banyak dia bawa. Jadi bawa jarak 1 meter. Pohon lagi melopong. Lihat. Pohon. Macam terpong lihat. Pasukan lagi berkecamuk, lagi tang orang. Yang enggak suka sahabat Belanda jahat dan bejat. Kenapa? Dia baru menguasai dari Ulede sampai berjalan 2,5 kilo. Baru itu dia bermasuk. Baru satu Aceh. Belum. Dah. Dia masuk. Tapi apa? Dia nyatakan terhadap seluruh dunia itu, dia bilang kami sudah memasuki seluruh Aceh. Ketika itu Mesir, Saudi Arabia, Palestin menentang, Turki Utsmani menentang. Tapi apa? Tak ada bantu apa-apa. Dia rakyat tetap mengirim surat, kami sedang ada kedatangan musuh besar Tuhan. Musuh besar. Tapi apa? Dengan berjarak 100 meter. Ketika itu agresi pertama Poland menerapkan pasukannya 175 perwira, 3.900 pasukan biasa dan dia dengan kapal Citadel. Ketika itu agresi pertama Citadel. Gerak 1 meter, Tuan Kui Komanda tembakkan Poland. Dia taruh di keropong, tuam kena jantungnya, mengenai teleskop keropongnya ke jantungnya. Dengan kata-kata terakhir, oh God, and prophet. Oh Tuhan, aku kena. Langsung ketika Poland mati, shock world, mengejutkan dunia. Langsung pukul mundur in 1873, 10 April. Menyerah Belanda. Mana pukul mundur? Suruh kembali ke Batavia. Batavia itu di Jakarta. Jakarta. Kembali. Dah. Sejak kembali ke Jakarta, setahun dia bersabar, baru kembali menyerang lagi Aceh. Masih juga bertahan Aceh, tapi apa? They bringing cholera plague, wabah kolera. Bahaya kali. Kenapa? Di Aceh ini dia bawa wabah kolera. Kolera itu gimana? Kolera itu penyakit mematikan. 2 hari mati orang, termasuk Tunku Mahmud Shah, bukan Daud Shah, anak dia Mahmud Shah. Meninggal karena kolera. Dibawa ke Pakai. 2 hari meninggal orang. Banyak 2.300 dalam sebulan 2.300 meninggal orang Aceh. Kena kolera. Berarti kolera itu menular. Ya, wabah dia tu. Wabah. Dikenakan Berarti kepada seperti virus, mayat-mayat ya? yang udah tua dia nanti dia Jawa dibawa pergi menggunakan kapal. Mereka menggunakan vaksin anti dan mereka dilempar ke Teluk oleh di Aceh dan orang Aceh siap-siap untuk menghadang mereka. Rupanya mayat sudah bergelimang itu rupanya wabah kolera. Masuk Taraja dekat itu. Tempat matahari kan. Ya. Bayangkan. Itulah baru orang Aceh pukul mundur dikarenakan belum ada vaksin ketika itu. No. Pukul mundur Aceh. 1804 baru ketika itu Van der Swieten. Enggak. Van Deyden. Kalau
Van Vitten dan juga Van Heet dengan Van Heyden tuh dia ketika penyerangan ke Samalanga, ketika dia penyerangan ke Samalanga, dia ditembak oleh pejuang Samalanga, itu di Samalanga. Nanti insyaallah saya akan sebarkan lokasi tersebut 5 buah bahwa tanpa beliau orang pejuang 9 orang itu dan kupu 8 juga tidak ada insyaallah. Karena Indonesia telah dikuasai semua Belanda. Toh Aceh yang bunuh. Bayangkan Aceh. Berterima kasih Indonesia terhadap Aceh. Tanpa Aceh Indonesia dipertahankan semua di Sabang Merauke. Dari dari Medan, dari Sabang, dari Merauke, Sabang sudah kuasai Belanda. Cuma Aceh ini banyak bangku dia mengalahkan sanggup minta izin buat sekali. Dikarenakan mereka berpikir dengan tindakan raja mereka semua penduduk anda itu dengan raja Aceh tidak. Biarpun tangkap raja, kita masih gerilya tak berjuang fi sabilillah. Sultan. Kita tak mau apa itu wanita, apa itu pria. Kita berjuang poh kafe. Lebih mati daripada jajah. Tetap semboyan untuk raja. Jangan mati, maka syahid. Ya, dengan jarak. Pukul mundurlah 14 Jumat kembali dia. Kembali lagi dengan bawa kolera. Baru dia menguasai utara jam. Okey ya. Itu sampai ke Medan. Setahun 8 kilo dia bisa kuasai. Kan mana? Kuat ni orang Aceh 8 kilometer per tahun. 8 kilo. Jadi dia 18.3 masuk. 18.4 baru utara dia 2,5 kilometer dia kuasai. Belum sampai Lambaru belum. Tamahani belum itu. Belum. Jadi 23 tahun baru sampai sini dia. Baru menangkap istri Raja Aceh. Muhammad Daud Shah.